Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa lulukdatam milisani yafqahu qawli. Shadaqallahu lazim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Dan sebelumnya kita mau ucapkan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir ke studio dari Indramayu ya. Sebelah kanan tepuk tangan dulu dong buat dari Indramayu. Dan juga dari Lampung. Assalamualaikum. Masya Allah. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita hari ini, kita ajak dulu semua jamaah yang di studio dan juga di rumah ya untuk melihat berita viral terlebih dahulu yang sedang ramai diperbincangkan di negara kita Indonesia. Ini dia nih tayangannya. Iya ini Masya Allah. Nah gimana nih menurut Ustadz Syam nih pendapat-pendapatnya nih kalau untuk masalah hal-hal kayak gini di negara kita nih. Jadi segala sesuatu itu sudah dipegang sama yang menyambil keputusan, pemangku keputusan. Atau bisa disebut dengan ahlinya. Kita sebagai masyarakat mestinya jangan keburu kepancing dan mestinya kita ada namanya tabayun. Dalam Islam itu tabayun. Yang kedua, jangan menyibukkan dengan urusan yang tidak penting bagi kita. Urusan yang penting dulu. Apa itu? Yang faraid dulu. Fardu-fardu kita diperhatikan. Sholat 5 waktu kita diperhatikan. Zakat kita diperhatikan. Nutup aurat diperhatikan. Jadi yang penting-penting. Tapi ahabbul a'mali ilallahi ba'dal faraid. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah amalan fardu, apa itu? Adalah bermanfaat sesama manusia. Jadi para pencari kemaslahatan umat, para pencari solusi untuk masyarakat, ini adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hobilah untuk memudahkan orang, jangan hobi untuk menyusahkan orang lain. Karena itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memberikan kemudahan kepada orang lain, termasuk kepada masyarakat. Benar. Ya namanya kekecewaan itu pasti ada. Pasti. Ya benar Ustadz Syam ya. Betul. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jamaah. Pernah disakiti? Pernah. Dikhianati? Sama siapa Bu? Ada yang sama suaminya ya. Ada juga mungkin sama anaknya. Ya mohon maaf. Ya namanya anak gak selalu menyenangkan kadang-kadang ibu ya. Ada kata-katanya yang bikin sakit hati betul apa betul? Begitu juga dengan pasangan kita betul enggak? Tapi ini Masya Allah ya. Terus siapa dong yang gak pernah berkhianat, gak pernah menyakiti kita, siapa Bu jawabannya Bu? Allah, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Apapun yang kita lakukan sebesar apapun dosa kita, Allah tuh gak pernah tuh yang namanya nyetop rezeki kita, betul gak sih? Allah tuh gak pernah tuh gak mengijabah doa kita, betul gak sih? Nah hari ini kita bahas nih mudah-mudahan ya buat jadi pelajaran juga buat kita semuanya. Biar kita makin sadar kalau kita punya Allah yang maha baik. Hari ini kita bahas temanya adalah yang baik dan gak pernah mengkhianati kita cuma dia. Atau iya cuma dia, siapa itu? Allah, alhamdulillah jamaah. Ada video lagi nih, satu lagi nih buat jamaah semua nih. Tentang apa kali ini? Tentang lantunan indah azan bergema di jembatan London. Wah Masya Allah, ini dia tayangannya nih. Allah tabarakallah, bangga banget kita ya ngeliat gitu ya. Wah tepuk tangan dong Bu. Itu di Golden Bridge ya, Golden Bridge di London ini Masya Allah luar biasa. Kayaknya kita bangga aja gitu ada azan di sana yang selama ini mungkin jarang didengar sama orang-orang. Saat ini banyak banget ya di negara-negara besar negara ya. non-muslim. Yang non-muslim dulunya sekarang banyak berkumandang azan Masya Allah. Alhamdulillah. Nah sebenarnya gini, kita sadar gak sih ini pertanyaannya gitu ya. Walaupun sering kita mengkhianati Allah ya. Nggak berbagai macam dosa kita lakukan. Kepikir gak kalau Allah itu maha baik banget ya sama kita. Manggilin kita 1 hari 5 kali.
Ya, tanpa pilih-pilih, semua dipanggil. Mau yang banyak dosa dipanggil, bener gak ya Ustadz ya? Betul. Mau yang dosanya dikit, jarang ya, sedikit jarang. Rata-rata kita manusia dosanya pasti banyak ini Masya Allah. Nah dipanggil ya untuk menghadap Allah tanpa memilih-milih siapapun orangnya menuju kemenangan. Nah ini Masya Allah, maksudnya apa nih kemenangannya? Silakan Ustadz Asad, tepuk tangan buat Terima Ustadz kasih Mas Fadli. Asad. Izin Ustaz Syams, Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah. Allah itu maha baik. Betul ya Bu? Betul. Sangat baik. Bahkan seperti yang disampaikan tadi bahwa Allah setiap harinya menunggu kita 5 kali dalam sehari untuk kita datang kepada Allah Bu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sebanyak apapun dosa kita, Allah selalu menunggu kita untuk hadir. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah sampaikan perumpamaan sholat 5 waktu Bu. Kalau ibu sholat 5 waktu nih ya, ibu seperti mandi di sungai. Sungainya sungai yang bersih ya, bukan sungai yang kotor ya. Kira-kira kalau orang mandi 5 kali di sungai yang bersih, masih tersisa nggak kotorannya Bu? Tidak. Nah itulah perumpamaan orang-orang yang melaksanakan sholat. Akan dibersihkan dosa-dosanya dari apapun sebesar apapun dosa kita. Dan maha baiknya Allah, Allah itu punya sifat-sifat yang baik atau asmaul husna. Ada yang namanya Al-Ghaffar, ada yang namanya Al-Ghafur, bahkan ada juga yang namanya Al-Afu. Dan kesemuanya ini maknanya adalah maha pengampun Bu. Jadi Allah ini akan mengampuni semua dosa. Allah menyukai orang-orang yang datang kepadanya dan memohon ampun. Dan apa yang disampaikan oleh Allah bagi orang-orang yang ingin bertaubat, ingin meminta ampun dari Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, bahwa Allah mengampuni seluruh dosa. Dan bagi siapapun yang merasa hari ini kita sering zolim terhadap diri sendiri, kita sering berbuat dosa, kita dosanya banyak ya Bu? Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak banget atau banyak aja? Kita semua banyak dosanya dan tidak ada yang bisa menghitung dosa kita. Tapi rahmat dan ampunan Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa kita. Makanya Allah katakan, la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang berbuat zolim kepada diri sendiri, yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Allah katakan, jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Karena rahmat Allah lebih luas dari amarahnya. Dan ampunan Allah jauh lebih besar dibanding siksanya. Nah apa yang harus kita lakukan sebagai hambanya? Selalu memohon ampun kepada Allah. Minimal istighfar 100 kali dalam sehari. Masya Allah, luar biasa. Ya. Rasulullah aja yang udah dijamin masuk surga. 100 kali. Masih dalam 100 sehari. kali. Kita yang belum dijamin surga. Nah, itu. Malah jarang-jarang lagi, Masya Allah. Makasih banyak Terima Ustadz kasih, Asad. Ustadz Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Asad. Masya Allah, jamaah. Punya teman? Bukan teman tapi mesra ya Bu ya. Sahabat punya? Pernah nggak sahabat nyakitin kita Bu? Pernah. Pas giliran sakit baru datang ya Bu ya. Bahkan ada yang pas giliran kita sakit nggak datang juga. Astagfirullahaladzim. Nggak pernah berkunjung. Mungkin anak juga begitu ya. Udah nikah, pindah rumah, berkunjung ke orang tuanya. Ada yang setahun sekali. Ada yang sebulan sekali, mungkin ada yang seminggu sekali gitu di Masya Allah. Tapi kalau Allah nggak pernah tuh ninggalin kita tuh, Masya Allah luar biasa ya. Bener nggak sih? Saking maha baiknya Allah dan saking Allah sayang sama kita, Allah itu sebenarnya setiap hari mengunjungi kita. Bahkan ada yang bilang istilahnya turun ke langit dunia mengunjungi hamba-hambanya. Maksudnya apa nih? Jangan sampai salah pengertian. Coba kita minta penjelasannya sama guru kita Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhal Habib. Ya akhir Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Asad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita,
bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin. Ya Allahu ya Rabbal. Ketika kita bangun malam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di waktu orang sedang tidur, tapi kita bangun, kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala turun, yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Yanzilu tabarakta wa ta'ala kulla laylah ila sama'i dunya. Allah turun ke langit pertama. Siapa? Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam hadis Fathul Bari, dijelaskan dalam kitab Al-Lulu wal Marjan, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Di dalamnya dijelaskan bahwasanya siapa orang yang meminta kepada Allah, Allah kasih. Siapa orang yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Siapa orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni daripada setiap dosa-dosanya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit pertama. Yanzilu di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan hambanya yang bangun malam, yang khusyuk, yang sholat, yang ibadah, yang sujud kepada Allah, yang iqra'ul Quran, yang membaca Al-Quran, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang manusia yang lainnya tidur, dia bangun gumil lail, bangun di tengah malam walaupun sebentar, Jangan orang ketika dia biasanya umur di atas 50 itu sering kamar mandi, cuman bangun buat kencing doang. Habis itu balik lagi tidur. Jangan, sholat walaupun 2 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, alhamdulillah, bisa 8, alhamdulillah, ditutup dengan witir. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala lagi memperhatikan hambanya, karena yang paling sayang sama kita Allah Subhanahu wa taala melebihi sayang ibu kita, bapak kita, atau siapapun yang ada di muka bumi ini. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib. Jadi kalau ke malam bangun ya Bu, malam-malam kebangun ya Bu ya. Habis pipis atau buang air kecil jangan tidur lagi Bu, sholat dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa buat semuanya, amin. Tadi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang yang baik dan gak pernah menyakiti kita. Ya cuma dia. Siapa Bu? Allah. Yang di rumah jangan pindah channel dulu ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.